Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Syadra Arif dari kelas 1F Manajemen NIM 0420101164 matkul pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kepemimpinan. A. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin atau leader adalah orang yang mempunyai bawahan atau orang yang mengendalikan jalannya organisasi. Pemimpin adalah subjek atau perilaku unsur-unsur yang terdapat dalam kepemimpinan, yaitu adanya kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dan pemegang tanggung jawab utama bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam organisasi selalu terdapat pemimpin yang dapat disebut dengan istilah ketua umum, kepala direktur utama, presiden direktur, manajer puncak, dan sebagainya. B. Gaya atau model kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan okratis. Pemimpin okratis adalah pemimpin yang memiliki wewenang dari suatu sumber pengetahuan, kekuatan, atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan ataupun menghukum. 2. Gaya kepemimpinan militaritis ialah seseorang pemimpin yang lebih sering mempergunakan sistem pemerintahan dan bergantung pada pangkat dan jabatan. 3. Gaya kepemimpinan paternalistik ialah seseorang pemimpin yang lebih menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa dan bersikap terlalu melindungi. 4. Gaya kepemimpinan yang demokratis ialah kebalikan dari gaya okratis. Gaya kepemimpinan demokratis disebut juga dengan gaya kepemimpinan modernis dan partisipatif. C. Fungsi kepemimpinan. Terdapat dua fungsi yang terkait dengan hal ini, yaitu fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan dan fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif adalah ketika pemimpin mampu mempengaruhi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau senantiasa memelihara kesatuan di antara sesama pekerja, pengertian dengan sesama mereka. D. Teori-teori kepemimpinan. 1. Teori genetik, yaitu kepemimpinan diartikan sebagai seseorang dapat menjadi pemimpin karena memang dilahirkan sebagai pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik untuk itu. 2. Teori sosial, yaitu teori yang memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok. Menurut teori ini, sukses tidaknya suatu kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang lebih penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang dipimpinnya. 3. Teori situasional, yaitu suatu teori yang berpandangan bahwa kepemimpinan sangat bergantung pada situasinya. Teori ini tidak hanya melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang bersifat fisiologis dan sosiologis, tetapi juga atas ekonomi dan politik. 4. Teori ekologis, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan penggabungan antara bakat alami yang sudah ada sejak dilahirkan dengan pendidikan dan pelatihan yang intensif. Teori ini tidak menolak adanya sumber natural kepemimpinan, tetapi sumber struktural pun sangat terbentuknya seseorang pemimpin yang fungsional dan berpengaruh. 5. Teori sosio-behavioristik, yaitu teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan dilahirkan oleh hal-hal berikut. A. Bakat, keturunan, dan kecerdasan alamiah. B. Pengalaman dalam kepemimpinan. C. Pembentukan formal dan organisasi. D. Situasi lingkungan. E. Pendidikan dan pelatihan. F. Kesepakatan sosial dan kontrak politik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.